setan minimal 3 orang, dan dari 3 orang itu harus ada yang satu menjadi pemimpin. Ini Islam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu telitinya, antisipasi. Kita nggak tahu di mana umur seseorang, itu nggak tahu. Apakah seorang itu meninggal di rumah, di perjalanan, atau di mana? Kita nggak tahu. Ini satu rahasia yang Allah tidak buka kepada siapapun. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 hal di akhir surah Luqman ini. Di akhir surah Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya milik Allah tentang pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Gak ada yang tahu. Sehebat apapun ilmu seseorang, dia tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kalau harinya iya hari Jumat, tapi tahun berapa, bulan apa, nggak tahu. Harinya betul hari Jumat. Makanya itu kita disuruh malam Jumat banyak bersolawat, kita beribadah. Dulu guru kami Kiai Haji Ahmad Sahal, itu pendiri Gontor, kalau sudah mulai Rabu itu beliau nggak menerima tamu. Sejak hari Rabu sudah tidak menerima tamu. Nah, kata Bunyai, kata istri beliau, karena beliau itu mempersiapkan diri untuk hari Jumat. Ulama yang soleh seperti begitu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah, hanya Allah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini di akhir surah Luqman. Surah Luqman itu ada di juz 21 ya. Nah ya, di akhir surah Luqman ayat 24. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wallahu alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Pertama, ada 5 hal. Dan dia yang menurunkan hujan. Hujan itu yang menurunkan Allah, bukan BMKG ya. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ya. Dan pengetahuan ini bukan masalah fisik, nasibnya bagaimana janin itu nanti di kemudian hari, apakah dia orang yang bahagia, apakah orang yang sengsara, umurnya berapa, rezekinya bagaimana, hanya Allah yang tahu. Nah, itu ditulis sejak janin berusia 4 bulan. Makanya kita prihatin dengan kejadian yang terakhir ini. Kita dengar itu, bagaimana ada satu klinik yang melakukan aborsi yang begitu banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janin itu dimasukkan ke air keras, dilarutkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti janin itu nanti di hari kiamat ditanya itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti ditanya itu oleh Allah, kamu ini dibunuh karena apa? Akan bicara nanti itu. Merinding kita melihat berita begitu. Dan Masya Allah, itu pasien yang begitu itu banyak sekali. Sampai disebutkan kalau tidak salah itu 2000 itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kejamnya, begitu sadisnya. Kemudian, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Kita nggak tahu nasib kita besok. Hari Senin besok tanggal 5 Muharram, betul tanggal 5 Muharram. Kita nggak tahu. Kita punya schedule, kita punya rencana, kita punya jadwal, kita punya perjanjian dan lain sebagainya. Tapi kepastiannya hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pada Allah yang mengetahui. Maka kita segala kebaikan insya Allah.
Segala kebaikan itu harus dengan insya Allah. Jika Allah kehendaki. Yang berkehendak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita niatkan kebaikan, niatkan kebaikan, niatkan kebaikan. Karena kebaikan itu yang diniatkan jika terlaksana dapat 2 pahala. Jika tidak bisa terlaksana karena satu halangan dapat 1 pahala. Tapi insya Allah ini bukan insya Allah main-main, tapi insya Allah betul-betul. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ada yang tahu? Ini 5. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5. Hanya Allah yang mengetahui. Termasuk hujan turunnya. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menganalisa berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tapi kepastian hanya ada pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang mukmin saling tolong menolong dalam beribadah dan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita kalau dapat nasihat dari seseorang, berterima kasih, diingatkan, ditegur, berterima kasih. Ya. Berterima kasih. Kalau sahabat mereka itu justru minta kepada Rasul, mereka minta kepada satu sama lain, mereka minta, ya, tausiah saya, ingatkan saya, nasihati saya. Itu kalau orang yang betul-betul dia imannya itu jujur dan menyadari bahwa pada diri masing-masing ada keterbatasan dan ada kelemahan. Dan mungkin saja, sangat mungkin orang lain yang tahu kesalahan ataupun kekeliruan kita atau kekurangan kita. Makanya di dalam mempelajari Al-Quran gak bisa kita baca sendiri. Kita perdengarkan bacaan kita kepada orang lain. Karena apa? Karena orang lain yang bisa mengetahui kesalahan. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan kesalahan bacaan kita. Ini cara dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukupkan sampai di sini bab ini.